Hai, selamat datang kembali di Momo Horor Urang Samarinda. Terima kasih buat kalian sudah meng-request untuk aku bercerita tentang Pulau Kalimantan beserta isinya. Episode horor misteri kali ini, mungkinkah di Kalimantan Timur ada segitiga setan? Dan aku akan bahas di video ini pengalaman-pengalaman horor saat melintas Bukit Soeharto. Tapi sebelum kita mulai videonya, kalian bisa nonton video-video penampakan di channel ini. Mari kita mulai saja. Let's go to story. Di luar nalar manusia, ada hal-hal penuh misteri yang hanya Allah mengetahuinya. Salah satunya adalah misteri segitiga Bermuda triangle, atau sering disebut juga segitiga setan. Berbagai pendapat, bahkan para ahli dengan bantuan kemajuan teknologi luar biasa pada abad ke-21 ini belum mampu memecahkan misteri segitiga setan. Segitiga setan adalah sebuah garis segitiga imajiner pada sebuah wilayah lautan di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil atau 4 juta kilometer. Yang kalian sering dengar tentang segitiga Bermuda, bahwa banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di sana, seperti jatuhnya pesawat, hilangnya kapal. Segitiga imajiner yang lebih luas dari yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, yakni wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, jadi negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Selain segitiga Bermuda dan Laut Setan, beberapa belahan dunia sudah tentu ada kawasan daerah atau lokasi yang dipercaya memiliki misteri, termasuk di Kalimantan Timur, yakni pada salah satu kawasan itu meliputi daerah di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasti dari kalian ada yang belum mengetahui tentang segitiga setan ini berada di Kalimantan. Segitiga Kaltim, atau katakan saja sebagai kawasan angker di Kaltim, diduga terletak di sekitar kawasan yang menjadi bagian dari Heart Borneo, meliputi kawasan pedalaman Provinsi Kalimantan Timur. Aku aja kagak percaya sebenarnya ada yang tidak kita ketahui sebagai orang-orang Kalimantan. Pada kawasan itu umumnya memiliki hutan yang masih lebat serta terdapat lembah-lembah serta gunung-gunung cukup tinggi, karena sekitar 1000 sampai 1800 meter. Maksudnya luasnya lembah dan tingginya gunung-gunung tadi, guys. Jangan berharap menemukan kata-kata segitiga Kaltim. Itu hanya kamus di elektronik atau mesin pencari Google. Bahkan bisa fenomena itu hanya diketahui beberapa pilot pesawat perintis yang pernah melintasi kawasan itu. Kemungkinan adanya segitiga setan, atau katakan saja kawasan rawan bagi penerbangan di Kalimantan Timur, itu terungkap cukup lama, yakni ketika pada 26 Juli 1994 sebuah pesawat heli jenis S-58T yang membawa 18 orang terdiri dari penumpang dan kru serta pilot hilang di Rimba, Kalimantan Timur. Aku pernah dengar ini, nanti aku liatin videonya di sebelah sini. Tim SAR telah berhari-hari dengan berulang-ulang melintasi kawasan yang diduga dilalui pesawat heli milik penerbangan Airbus yang disewa sebuah perusahaan pengumpul sarang burung dan kayu gaharu. Namun
belum membuahkan hasil. Beberapa tim SAR juga mencari daerah-daerah yang dimana daerah itu sangat-sangatlah rawan, tapi mereka tidak menemukan sisa-sisa pesawat yang jatuh tadi, guys. Bahkan ada beberapa anggota tim SAR yang menggunakan helikopter Bell 206 PKU-HM dengan pilot Kapten Tobing Marvin dan Andriana memasuki hari kelima pencarian pesawat yang seperti hilang ditelan bumi itu seperti frustasi. Mereka benar-benar kayak sudah nggak ada jalan lagi untuk mencari barang-barang bukti yang pesawat-pesawat jatuh tadi itu nggak ada sama sekali ditemukan. Jadi sehingga mereka tuh kayak frustasi gitu. Pencarian sudah memasuki hari kelima dan memfokuskan pencarian di seputar Sungai Kayan, hutan Long Laham, dan terus menuju ke laut pedalaman Kabupaten Bulungan. Belum ada perkembangan yang pasti juga. Terus beberapa hari kemudian pencarian diperluas pada kawasan pedalaman Tambang Kutai. Saat itu kata Ketua Tim SAR Bandara Sepinggan adalah Heru Legowo, sebagian tim SAR melakukan pencarian di seputar base camp Kilo 5 di pedalaman Bulungan. Ketua Basarnas kala itu Laksmana Pertama Herinto dan didampingi Kepala Pengendalian Basarnas Kolonel PNB Lutwi dan Wiendra ikut terjun dalam upaya melakukan pencarian pesawat dan korbannya dengan menggunakan pesawat Kasa PKO-CC dengan pilot Kapten Bambang Sutrisno dan Robi. Belum juga terdapat titik-titik penemuan jatuhnya pesawat tersebut. Nah, setelah menjelang 2 pekan, akhirnya tim SAR sudah tidak punya pilihan lain kecuali untuk segera menghentikan operasi itu. Alasan yang masuk akal, namun kurang etis disampaikan ke media massa adalah besarnya biaya operasi pencarian menggunakan beberapa pesawat heli tersebut. Oh, kayaknya tuh mereka tuh disembunyikan oleh makhluk-makhluk gaib. Mungkin. Ketika tim SAR seperti kehabisan akal, ternyata ada yang berinisiatif untuk melibatkan paranormal dalam pencarian. Jadi bukan memhoror, kok tidak menceritakan tentang jenis mistis di dalam pencarian pesawat jatuh pada tahun 94 ini. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa ketika paranormal itu dibawa ke sejumlah lokasi yang diperkirakan tempat hilangnya pesawat naas itu, ia mengalami trance. Trance itu maksudnya kesurupan dan berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sebagai anggota tim SAR menduga-duga mirip bahasa Dayak atau bahasa Dayak kuno, meskipun paranormal bukanlah orang Dayak. Jadi dia tuh kayak kerasukan terus pakai bahasa orang Dayak gitu, guys. Dalam keadaan trance atau kerasukan tadi, paranormal mengambil peta dan menunjukkan sebuah titik yang berdasarkan penglihatannya adalah lokasi jatuhnya pesawat. Antara yakin dan tidak, tim SAR kemudian menunjukkan lokasi sesuai titik yang ditunjukkan paranormal di peta penerbangan itu. Dan akhirnya bangkai pesawat heli serta kerangka para korban yang semuanya meninggal ditemukan. Berdasarkan penglihatan paranormal itu, ia seperti melihat potongan batu seperti altar di kawasan Jantung Rimba, Borneo, serta terdapat berbagai jenis perlengkapan warga pedalaman antara lain gong dan mandau. Jadi paranormal tadi melihat keadaan di sekitar puing-puing pesawat heli yang jatuh tadi itu terdapat antara lain gong dan mandau. Yang jadi pertanyaan, punya siapakah itu? Bermula dari keterlibatan paranormal itu, kemudian sejumlah pilot pesawat perintis dan meminta identitasnya tak disebutkan mengakui ada beberapa titik di Jantung Rimba, Borneo yang sebenarnya cukup rawan bagi keselamatan penerbangan, yakni sering terganggunya alat-alat navigasi pesawat. Sepertinya di kawasan itu ada medan magnet yang kuat. Jadi hampir sama seperti cerita-cerita tentang segitiga Bermuda Triangle yang ada di Amerika Serikat, di Florida
tadi guys. Beberapa pilot perintis mengungkapkan bahwa jika ditarik garis imajiner, maka kawasan yang dianggap angker itu dan navigasi penerbangan sering terganggu saat melintasi kawasan tersebut. Meliputi garis segitiga di antara 3 gunung jantung rimba pedalaman Kaltim itu, salah satunya adalah Gunung Halau yang luasnya 1892 mil. Mungkin kerawanan di kawasan itu sangat berbeda dengan kawasan segitiga Bermuda yang sudah menelan puluhan kapal dan pesawat terbang. Namun setidaknya kawasan yang dikenal sebagai bagian Heart Borneo itu menyimpan sekelumit cerita misteri. Sama dengan misteri segitiga Bermuda serta kawasan-kawasan angker di berbagai belahan dunia, mungkinkah ini menjadi peringatan bagi umat manusia seperti diriwayatkan Abu Hurairah katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerau sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu. Oke guys, kita akan masuk ke pengalaman-pengalaman cerita horor dari beberapa teman aku yang dia kirim dari Messenger. Jadi aku bakal cerita di sini berdasarkan ceritanya dia gitu. Jadi aku cuman ceritain aja. Pengalaman temen aneh yang pernah katanya dia mau pergi ke luar kota naik pesawat. Jadi dia harus melakukan perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Tapi pas udah di Bukit Soeharto, Ubon Samarinda pasti paham Bukit Soeharto di mana letaknya dan seperti apa mistisnya hutan yang masih sangat alami itu guys. Tapi pas sudah di Bukit Soeharto, dia ngelihat ada nenek-nenek begitu di dalam hutan menatap ke arah mobil dia. Kebetulan dia ini pergi sama bokapnya. Pak, ada nenek di hutan, aneh banget. Terus bokapnya jawab, jangan dilihat, itu bukan manusia nak. Yang jelas dong, teman aneh bingung. Jadi dia ngeliat lagi di hutan yang di belakang tempat dia lihat tadi tuh, nenek itu udah nggak ada. Jadi dia pikir si nenek itu udah masuk hutan atau pergi kemana gitu. Pas dia lihat di spion, si nenek ngikutin mobilnya. Dan parahnya kakinya si nenek itu nggak nyentuh tanah men. Jadi dia bilang ke bokapnya yang lagi nyetir, hati-hati pak, nenek itu ngikutin kita, biarin aja nak, nanti kalau keluar bukit juga pergi. Oh my god. Inilah cerita pengalaman dari orang-orang yang pernah melintasi taman hutan Bukit Soeharto. Inilah guys sekelumit cerita tentang Pulau Kalimantan dan beberapa pengalaman orang yang pernah melewati hutan taman Bukit Soeharto. Buat kalian yang pernah punya pengalaman horornya Bukit Soeharto, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, subscribe, and juga komen. See you in my next video. Bye.